Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan membahas anime Mushoku Tensei Season 2 episode 1. Cerita Season 2 ini berfokus untuk memperbaiki nama baik suku Super Red dan tujuan lain yaitu kembali ke wilayah manusia. Cerita dimulai saat Rudeus, Aris, dan Ruichirut sampai di sebuah kota di benua iblis, tepatnya di pelabuhan Wen. Aris saat itu sangat takjub akan pemandangan laut dikarenakan ia baru pertama kali melihatnya. Ketika itu, saat Rudeus menghayal pertumbuhan tubuh Aris yang sangat pesat, Aris digoda seseorang lelaki dan dicium tangannya. Aris langsung refleks memukul pria itu. Tidak lama, Rudeus pun cemburu dan menggoda Aris dengan bilang ia sudah lama tidak melihat pukulan itu. Aris yang kepanikan lalu mengelak dan mengatakan bahwa yang dicium itu cuma sarung tangannya. Kemudian Aris membuang sarung tangan itu. Rudeus dan Ruichirut yang melihat itu langsung bilang, jangan membuang sarung tangan itu dikarenakan harus beli lagi. Ya emang kelompok Rudeus ini saat ini lagi bokek. Aris pun langsung marah lagi dikarenakan serba salah. Kemudian, sebagai gantinya, Rudeus pun disuruh mencium tangan Aris. Tapi bukannya dicium, Rudeus malah menjilat tangan Aris. Aris pun terkejut dan tersentak memukul Rudeus. Setelah itu, mereka pun berkeliling di kota itu. Di saat yang sama, saat ini Roxy, Elina Lise, dan Talhan juga ada di kota itu. Mereka saat ini sedang mencari keberadaan Rudeus dan seluruh keluarga Geirat. Mereka lalu memutuskan untuk mencari penginapan dan kemudian pergi ke kuil untuk mendapatkan informasi. Namun saat di jalan, Elina Lise menggoda Roxy dengan mengatakan Roxy sedang mencari murid kesayangannya. Roxy yang malu lalu menutup wajahnya dengan topinya. Tapi tidak disangka saat itu mereka berpapasan dengan kelompok Rudeus. Mereka sama-sama tidak saling melihat dikarenakan Roxy menutup wajahnya dengan topi. Namun saat itu Rudeus sedikit mendengar suara Roxy. Rudeus langsung berbalik tapi ia tidak melihatnya kecuali keramaian orang-orang. Rudeus sempat berpikir Roxy juga ada di sana, tapi itu tidak jadi dikarenakan saat ini mereka sedang ada di benua iblis, yang tidak mungkin Roxy ada di sana. Di saat yang bersamaan, Kaisar Iblis Kisirika Kisirisu yang saat ini baru saja terbangun, saat ini juga ada di kota itu. Namun dikarenakan setelah terbangun ia belum makan sama sekali, Kaisar Iblis itu pun jatuh di tengah jalan. Cerita berganti ke Rudeus yang saat ini tengah marah-marah di sebuah toko. Dikarenakan biaya untuk naik kapal sangatlah mahal. Biaya naik kapal untuk seseorang Super Red adalah 400 kali lebih mahal dari manusia biasa. Penjaga itu lalu menjelaskan biaya itu sangat mahal dikarenakan Super Red dicurigai sebagai teroris dan saat tiba itu akan jadi masalah di negeri lain. Lalu ia juga menambahkan walaupun itu sudah dibayar, masih belum tentu bisa ikut berlayar dikarenakan penjagaan di sana sangat ketat. Aris yang saat ini tidak tahu yang dibicarakan Rudeus bersikap elegan dikarenakan ia seorang bangsawan dan ia sudah dewasa. Tapi setelah dijelaskan Rudeus bahwa biaya masuk Ruichirut adalah 400 kali lebih mahal, Aris pun marah-marah ke menjaga toko dan bahkan kemarahannya melebihi Rudeus. Rudeus yang tadinya mengira Aris sudah berubah dewasa, ternyata masih sama saja seperti Aris yang dulu. Tidak lama, orang-orang di sekitar sana membicarakan kelompok Rudeus yaitu Dead End. Tapi orang-orang itu mengira kelompok Rudeus yang dilihatnya adalah peniru. Mereka lalu membicarakan tentang rumor bahwa kelompok Dead End adalah orang-orang jahat. Tapi mereka siap membantu siapa saja yang ada dalam masalah. Lalu dengan cepat kelompok itu naik ke peringkat A. Lalu mereka membahas anggota-anggotanya. Dan menurut mereka yang terburuk adalah Rudeus. Rudeus yang mendengar itu pun hanya bisa pasrah. Kemudian Rudeus, Aris, dan Ruichirut saat ini makan sambil mencari jalan keluar. Rudeus saat ini punya 3 pilihan, yaitu yang pertama, bekerja untuk mencari biaya itu. Tapi ditolak dikarenakan membutuhkan waktu 1 tahun. Kedua, pergi ke labirin untuk mencari kristal dan barang berharga kemudian dijual. Aris yang mendengar itu pun sangat senang dikarenakan ia ingin pergi ke labirin. Tapi Ruichirut menolak dikarenakan itu terlalu berbahaya dan di labirin banyak sekali perangkap dan ada juga perangkap yang tidak bisa dideteksi oleh Ruichirut.
Dan yang ketiga, mencari seseorang penyelundup. Rudeus selalu menjelaskan bahwa kadang-kadang ada barang yang masuk secara tidak biasa. Itu adalah bantuan dari penyelundup untuk memasukkannya lewat belakang. Lalu Eris bertanya barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk. Rudeus di sini hampir keceplosan mengatakan budak, yang mana itu bisa membuat Rujeud marah-marah dikarenakan disamakan dengan budak. Rudeus sebenarnya masih ada satu cara lagi, yaitu cara yang lebih aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu menjual tongkat pemberian dari Eris. Singkat cerita, ketika malamnya Rudeus bermimpi bertemu dengan Roxy. Rudeus yang sudah sangat senang menjadi marah-marah, ternyata itu adalah Hitogami yang sedang menyamar. Rudeus lalu bertanya apa yang ia akan lakukan sekarang. Hitogami cuma menyuruh Rudeus untuk membeli makanan dari toko sekitar dan membawanya ke jalan gang di belakang seorang diri. Singkat cerita, paginya Rudeus membeli sekantung makanan lalu bertanya-tanya apa ini sudah cukup dan berpikir kenapa ia harus sendirian. Tapi kemudian Rudeus baru sadar bahwa ia mengikuti saran dari Hitogami, yang sebenarnya si Rudeus ini tidak mau meminta saran kepada Hitogami. Cerita berganti ke Roxy yang saat ini sedang keluar untuk mencari informasi tentang kelompok yang bernama Dead End, yang menurut rumor kelompok ini berbeda dari yang Roxy ketahui. Roxy di sini ingin berbicara dengan kelompok itu jika memungkinkan. Cerita kembali ke Rudeus yang saat ini sudah ada di sekitar gang. Rudeus lalu berpikir apa yang dilakukan Eris dan Rujeud yang sedang berduaan. Lalu terlintas di pikirannya, apakah mereka sedang berkencan. Rudeus yang sedang kebingungan tidak sengaja melihat seseorang gadis yang dibawa seseorang lelaki. Dan di saat yang bersamaan, Roxy saat ini sedang melihat Rujeud dan Eris di jalan. Rudeus lalu berpikir, apakah ini mungkin event yang dibicarakan Hitogami. Kemudian Rudeus menembakkan sihir batu ke arah lelaki itu hingga membuatnya pingsan. Kemudian Rudeus menghampiri gadis itu dan berlagak seperti pahlawan. Rudeus sangat terkejut melihat gadis itu begitu seksi. Tapi tidak lama, gadis itu marah-marah dikarenakan membuat orang yang ingin memberinya makan pingsan. Lalu gadis itu mengoceh bahwa 300 tahun setelah dibangkitkan, ia tidak menyangka akan pingsan dikarenakan kelaparan. Tidak lama kemudian, gadis itu meraih makanan Rudeus dan kemudian memakan semuanya. Lalu berkata, ini adalah makanan pertamanya setelah setahun dan terasa enak. Rudeus yang saat ini mengira bahwa gadis ini cuma gadis biasa yang sedang kelaparan. Lalu Rudeus menatap mata gadis itu, yang ternyata berbeda warna. Tapi tiba-tiba bola matanya berputar dan berganti warna lagi. Rudeus sangat terkejut, lalu tiba-tiba gadis itu tertawa dan berkata bahwa Rudeus adalah orang yang menjijikkan. Lalu bilang bahwa Rudeus ini memiliki kekuatan sihir yang melebihi Lapis. Mereka kemudian berkenalan dan gadis itu mengenalkan dirinya dengan nama Kisirka Kisiesu yang seorang kaisar iblis. Rudeus di sini ragu-ragu apakah gadis ini kaisar iblis, dikarenakan dilihat dari manapun tingkah lakunya itu mirip-mirip seperti seorang anak kecil. Rudeus selalu menyimpulkan bahwa gadis ini cuma sedang bermain permainan jadi kaisar iblis. Jadi Rudeus mengikuti permainan itu. Kemudian Rudeus menyambutnya. Gadis itu lalu bilang ia ingin mengabulkan satu permintaan. Rudeus lalu meminta hal-hal nyeleneh kepada gadis itu dan tentu saja gadis itu tidak bisa menurutinya. Rudeus lalu menggerutu dan berkata katanya mau memberi satu permintaan. Kemudian gadis itu menjawab kaisar iblis pasti memberi imbalan. Tidak lama gadis itu mencolok mata kanan Rudeus hingga berdarah-darah dan berkata ia akan memberi mata iblis. Rudeus saat ini sangat bingung dengan apa yang dilakukan gadis itu. Dan berpikir pasti kali ini ia akan buta. Tapi tiba-tiba pandangan Rudeus menjadi ganda. Lalu gadis itu menjelaskan bahwa ia telah memberi salah satu mata sihir miliknya yang cocok dengan Rudeus. Dan mata yang diberikan adalah mata masa depan yang bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Tapi itu masih bercampur dengan masa kini dan masa depan, jadi akan sulit dikendalikan. Tapi gadis itu percaya bahwa Rudeus pasti bisa mengendalikannya. Kemudian gadis itu pergi dari sana. Rudeus saat ini masih kebingungan dikarenakan ia melihat penglihatan ganda, lalu berpikir apakah ia benar-benar bertemu dengan kaisar iblis. Ketika di perjalanan, Rudeus kesulitan berjalan dikarenakan ia melihat penglihatan ganda dan tidak sengaja ia menabrak seseorang. Tapi tiba-tiba Rudeus melihat di masa depan orang itu kejatuhan pot bunga. Kemudian Rudeus mendorong orang itu dengan sihir anginnya dan benar saja ada pot bunga jatuh dari jendela rumah atas.
Tidak lama kemudian Rudeus pergi dari situ. Di sisi lain, Rudeus saat ini menyadari bahwa mereka sedang diikuti seseorang. Orang yang mengikuti itu adalah Roxy. Rudeus tidak mengetahui Roxy adalah guru Rudeus dan bertanya kenapa ia mengikutinya. Rudeus saat ini sebenarnya ingin memasang wajah ramah, tapi dikarenakan wajah Rudeus malah makin seram, alhasil Roxy gemetar ketakutan dan pergi dari sana. Rudeus pun sadar bahwa ia telah menakutinya. Kemudian Eris bertanya ada apa kepada Rudeus. Rudeus menjawab bahwa ada orang yang mengikutinya dan kemungkinan orang itu penasaran akan kalung yang dipakainya. Tidak lama setelah itu, Rudeus melihat Rudeus yang sedang terhuyung-huyung di jalan. Rudeus kemudian menghampirinya dan bertanya ada apa dan kenapa mata kanannya berdarah. Tapi anehnya, Rudeus malah berkata, apa kalian sedang berkencan? Kemudian lanjut menceritakan bahwa tadinya ada gadis yang menyebut dirinya Kaisar Iblis dan kemudian memberinya mata yang bisa melihat masa depan. Rudeus pun terkejut bahwa Kaisar Iblis telah bangkit, kemudian lekas membawa Rudeus ke penginapan, tapi saat itu ada seseorang yang melihatnya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Rudeus telah pulih dan sudah bisa mengendalikan kekuatan matanya. Rudeus di sini tidak menyangka bahwa Rudeus bisa bertemu seorang Kaisar Iblis, lalu menjelaskan bahwa Kisirika punya 12 mata iblis yang dulunya pernah menyatukan benua iblis. Sedangkan Eris saat ini merasa iri dikarenakan Rudeus punya mata iblis dan dia juga ingin punya. Tapi Rudeus malah bertanya, kemana Rudeus dan Eris selama seminggu ini dikarenakan pulang-pulang selalu berkeringat. Eris lalu menggoda Rudeus. Ternyata yang dilakukan Rudeus dan Eris selama seminggu ini adalah latihan tanding. Saat latihan tanding, bahkan Eris bisa mengenai Rudeus. Ya sebenarnya Rudeus lengah dikarenakan dilihat Roxy. Rudeus kemudian mengusulkan agar Eris dan Rudeus latihan tanding, agar Rudeus bisa lebih mengendalikan kekuatan matanya. Singkat cerita, latihan pun dimulai. Rudeus mengaktifkan mata masa depannya untuk melihat 1 detik ke masa depan. Dan benar saja Rudeus bisa melihat pergerakan Eris. Eris yang awalnya ingin menebas ternyata itu tipuan dan akan memukul. Tapi Rudeus yang sudah tahu menghindar lalu menebas Eris. Rudeus lalu melihat masa depan lagi bahwa itu cuma pura-pura jatuh, kemudian memukulnya. Rudeus yang sudah melihat itu kemudian menyerang kaki Eris yang membuatnya jatuh, kemudian menguncinya. Rudeus tidak bisa menyangka ia bisa menang melawan Eris tanpa kekuatan sihir. Eris kemudian bangun dan ingin bersalaman, tapi Rudeus melihat masa depan lagi kalau Eris memukulnya. Dan benar saja Eris memukulnya, tapi dapat ditangkis oleh Rudeus. Eris terkejut lalu bergegas pergi. Eris saat ini sebenarnya ingin melindungi Rudeus. Itulah sebabnya Eris berlatih dengan keras. Tapi Rudeus malah mendapatkan mata sihir yang membuat Eris tampak lemah. Rudeus di sini menyadari bahwa Eris saat itu sudah berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian Rudeus menyenangkan Rudeus dan lalu memujinya bahwa gerakannya sangat bagus. Lalu menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan mata sihir belum tentu bisa menggunakannya. Kemudian Rudeus mengadakan tanding. Rudeus pun setuju dan berpikir kali ini ia bisa mengalahkan Rudeus. Pertandingan pun dimulai. Rudeus melihat penglihatan masa depan Rudeus. Lalu Rudeus merasang kuda-kuda untuk menangkisnya. Tapi tiba-tiba masa depan berubah lagi dan bahkan ada 2 masa depan yang berbeda. Rudeus pun berhasil menghindarinya. Rudeus lalu melihat masa depan lagi, tapi kali ini ia tidak bisa menghindar. Alhasil ia terkena pukulan Rudeus. Setelah pertandingan, Rudeus menjelaskan bahwa ia pernah melawan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama. Rudeus menganalisa gerakan musuh lalu membuat perhitungan jika serangan itu gagal, lalu membuat rencana baru. Jadi menurut Rudeus, ini cuma perbedaan pengalaman. Tidak lama kemudian, Rudeus teringat bahwa tujuannya adalah untuk membawa Rudeus naik kapal. Lalu ia baru teringat apa yang ia lakukan selama seminggu ini. Rudeus lalu pergi dari tempat itu dengan membawa tongkatnya. Tujuannya yaitu ingin menjual tongkat itu. Tapi saat itu Rudeus menyadari rencana Rudeus dan melarang Rudeus untuk menjual tongkat lembiran Eris. Tidak lama seorang penyelundup datang. Orang itu adalah orang yang ditolong Rudeus saat kejatuhan pot bunga.